Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik. sehat dan bahagia selalu. Amin, ya amin. Bro Ipung, cepat pulih ya bro. Thank you, bro. Kita akan bahas Malaysia. Katanya pelatih Malaysia kecewa karena masyarakat warga Malaysia sendiri menganggap bahwa timnas yang dibawa Kim Panggon nanti adalah pemain lapis kedua. Bro Ipung, gimana nih? Iya, ini kan berdasarkan langsiran berita dari media-media Malaysia mengenai kegusaran Kim Pan-gon begitu dia mengumumkan 23 pemain yang akan dibawa di AFF. Mhm, Memang kan dalam perjalanannya pada saat Kim Pan-gon mengumpulkan pemain-pemain timnas Malaysia untuk melakukan TC menjelang AFF, itu ada beberapa pemain yang memutuskan untuk tidak ingin dipanggil dengan mhm, dengan ini alasan ada urusan pribadi gitu loh, bro. mhm, Nah, justru kebanyakan pemain-pemain yang menolak dipanggil karena urusan pribadi ini berasal dari klub JDT ya, mhm, Johor Darul Takzim ya, yang mhm, kebetulan adalah penguasa Liga Satunya Malaysia. mhm, Sehingga banyak publik Malaysia yang sepertinya merasa tidak puas nih bahwa mhm, dengan pengumuman 23 pemain tersebut minus dari pemain-pemain yang katakanlah pemain-pemain JDT dan pemain-pemain yang biasa memperkuat timnas. Malaysia, Mhm. timnas Malaysia itu mereka jadi ya kebablasan ya berkomentar bahwa ini adalah tim Malaysia B bukan tim Malaysia utama gitu loh, bro. Ya kan sempat kita bahas juga kemarin, ternyata ada komentar-komentar, wah itu kan Malaysia cuman kelas yang kedua katanya. Tapi ini menarik sih menurut saya. Artinya gini, masyarakat merasa kecewa kenapa timnasnya itu tidak dipenuhi dengan pemain-pemain bintang nasionalnya itu. Pertanyaannya adalah, Tuh. kalau mereka menyebut bahwa ini adalah karena alasan pribadi, sebenarnya apakah di balik alasan pribadi ini ada rasa ketidakpercayaan para pemain bahwa kepada pelatih misalnya, wah ini pelatih akan bisa membuat timnas menjadi juara misalnya, atau karena tidak percaya, ah udahlah mendingan nggak usah ikut gitu, atau karena alasan-alasan yang lain sebetulnya, wah ini aku kalau ikut juga paling gini 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 gitu, sehingga lebih baik memutuskan untuk tidak. Ya. Apakah model-model seperti itu yang mungkin, bro? Ya, sebetulnya kan semua alasan-alasan ya. Itu kan alasan-alasan yang paling tahu adalah para pemain yang justru menolak ya. Hmm, Nah, alasan-alasan yang mungkin kalau kita secara detailnya di breakdown, mungkin hmm, apa yang di breakdown oleh Bro Eri itu mungkin ada betulnya. Tapi hmm, kita juga kan tidak tahu apa sih hmm, yang menjadi persoalan di mereka ya. hmm, Kenapa mereka menolak? Tapi memang detil-detil dari penolakan tersebut yang Bro Eri sampaikan itu kemudian digeneralisir dalam satu alasan yang sama gitu ya, urusan pribadi gitu loh. Karena tentu eh, pihak federasi maupun pihak pemain dan pihak kepelatihan tidak mungkin mau menyampaikan secara detail apa sih hmm, sebetulnya yang menjadi persoalan gitu loh. hmm, hmm, Jadi kalau sudah alasan yang muncul adalah urusan pribadi ya sudah stop sampai di situ. Tidak lagi diungkapkan secara detail apa sebetulnya yang jadi masalah gitu loh. hmm, hmm, Tapi jangan lupa juga sebetulnya kan di tim Malaysia yang tampil di AFF sendiri itu masih banyak pemain-pemain yang bagus ya. Karena Liga Malaysia juga kan ya tidak bisa kita kesampingkan bahwa Liga Malaysia juga bagus gitu loh, bro. hmm, Di hmm, situ hmm. bahkan dari 23 pemain itu masih ada 6 pemain naturalisasi Ya, gitu loh. ya. Masih ada Brandon Gunn, Sergio Aguero, ada Stuart Wilkin, ada Litak, ada David Rowley, ada Darren Lock gitu loh. Artinya kan ini juga bukan pemain yang kacangan gitu loh, bro. Hmm, Walaupun kita tahu seperti pemain-pemain Malaysia yang mengantarkan Malaysia menjadi kontestan di Piala Asia seperti Arif Aiman, hmm, Corbin Ong, Matthew Davis, Sahrul Saad, Nur Azam, Abdul Aki, Declan Lambert itu kan memang tidak memutuskan untuk tidak memperkuat di AFF kali ini karena urusan pribadi. hmm, Nah, itulah yang menjadi persoalan sebetulnya. Kenapa kemudian publik Malaysia menyebut bahwa
ini tim Malaysia kelas A, kelas B nih, bukan tim Malaysia utama. Tapi itu lagi-lagi ya, saya pikir janganlah kebablasan gitu loh. Karena yang paling tahu mengenai persoalan ini adalah tim kepelatihan gitu Hmm. loh, maupun federasi. Tentu Hmm. mereka juga tidak mungkin mau menyia-nyiakan kesempatan event AFF gitu loh. Ya paling tidak Kim Panggon juga kan ingin memberikan yang terbaik ya buat Malaysia. Pemain-pemain yang dipanggil di 23 pemain ini juga pasti pemain-pemain yang punya determinasi, punya ambisi, punya keinginan untuk menunjukkan mereka juga bisa berprestasi dan ingin juga menunjukkan bahwa Liga Malaysia tidak atau kesebelasan Malaysia tidak tergantung pada pemain-pemain yang menolak gitu loh. Hmm. Ya, ini penting nih sebenarnya. Ya, sebagai sebuah tim nasional, tentu tidak bisa juga apa namanya kalah lah gitu Mm-mm. oleh penolakan dari pemain-pemain yang dipanggil. Mereka Betul, siapapun yang apa menjadi bagian dari timnas itu harus bisa menunjukkan kualitas nasionalnya itu. Dan kita betul. harus pahami juga bahwa memang Liga Malaysia ini kan menjadi salah satu yang terbaik di Asia gitu. Sekarang kira-kira bagaimana nih kondisi Kim Panggon sendiri melihat situasi yang seperti ini, Bro? Ya, karena Kim Pan-gon sendiri kan memang bukan pelatih yang pemula ya. Dia Hmm. juga pelatih yang punya reputasi. Karena sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai direktur teknik di Korea Selatan gitu loh. Tentu dia juga paling tahu cara menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Walaupun baru kali ini Kim Pan-gon merasakan kok pilihan gue nih digugat justru oleh para netizen gitu loh. Kok sepertinya netizen ini malah tidak mempercayai pilihan yang saya buat, katanya sih menurut mereka, Kurang lebih menurut Kim kayak gitu Panggon ya. seperti itu, kurang Hmm. lebihnya seperti itu. Tapi saya pikir ya tentu inilah kesempatannya buat pemain-pemain yang jadi tim di 23 pemain ini untuk menunjukkan bahwa eh, pilihan Kim Panggon, pilihan Malaysia untuk timnasnya itu juga bukan pilihan yang alternatif gitu loh. Daripada tidak gitu. Ya kan? Ya. Ini adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan Kim Panggon Hmm. gitu. Jadi kita harapkan sekali ya bahwa Malaysia di ajang kali ini juga mungkin tidak lagi seperti apa ya terpaku pada eh, kebutuhan pemain-pemain yang menolak ikut Ya. bertanding nanti gitu loh bro. Hmm. Hmm. Tetap aja Malaysia yang kita kenal adalah tim Malaysia yang punya kualitas gitu bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai timnas Malaysia ya yang dikeluhkan oleh pelatih mereka sendiri karena atas komentar-komentar dari warganya yang menyatakan bahwa timnas yang akan dibawa ke AFF ini adalah tim kelas kedua. Menurut Sobat sendiri seperti apa? Apakah ini benar kelas kedua atau justru ini adalah tim yang punya masa depan yang lebih bagus? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.